Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan bimbingan ya, terutama karena ada beberapa pertanyaan yang utamanya yaitu minta dijelaskan ya, praktek ibadah umroh dan persiapannya, yang mana umrohnya itu langsung ke Mekah ya. Jadi ya, tadi sore itu ada yang minta dijelaskan. Akhirnya saya buka-buka video itu, ternyata mungkin karena sudah tertimpa dengan video yang lain ya, sulit Abah berikan linknya. Begitu Abah akan jelaskan. Untuk bulan September, Oktober ya, November, Desember ini, insya Allah sampai Januari itu banyak yang akan melaksanakan ibadah umroh. Hanya saja, ya, setelah diteliti oleh Abah, ada beberapa biro travel yang akan membimbing jamaahnya itu umrohnya langsung ke Mekah. Berarti niat ihramnya di atas pesawat. Ya. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Ya. Di sini yang utama saja Bapak Ibu ya. Yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, ya, silahkan Bapak Ibu persiapkan segala macam peralatan media yang perlu ya, nantinya untuk berihram di pesawat. Contoh, laki-laki berarti harus membawa kain ihram. Kain ihramnya ini dimasukkan ke tas kabin, jangan dimasukkan ke koper bagasi, karena koper bagasi akan berpisah nantinya. Ingat ya, masukkan kemana? Ke tas kabin, kalau untuk laki-laki. Kalau untuk wanita, untuk pakaian ihramnya itu bebas. Warnanya juga bebas. Ya, umpamanya ibu-ibunya itu kan dikasih batik umpamanya. Pakai batik apakah boleh? Boleh, silahkan. Ya, bebas, silahkan. Ya. Nah, untuk wanita boleh pakai daleman. Ya. Boleh pakai gamis umpamanya ya. Diusahakan pakaiannya itu tidak tipis, tidak nerawang. Kemudian yang syar'i, yang longgar ya, diusahakan menutup auratnya. Itu untuk wanita ya. Dan diusahakan nanti pada saat akan niat ihram di atas pesawat ya, yang pakai cadar supaya dibuka, karena memang tuntunannya seperti itu, wajahnya harus terlihat. Diusahakan supaya telapak tangannya itu terlihat. Itu tuntunannya kalau ingin melaksanakan tadi apa? Ya, berihram. Nah, untuk laki-lakinya ya, ada dari biro travelnya, biasanya nanti ada aba-aba pembimbingnya. Biasanya sudah calling-callingan dengan kru pesawat. Ya, umpama bawa jamaah berapa orang? 45 orang ya, atau 100 orang, 200 orang. Ya, biasanya janjian dengan kru pesawat, minta informasi kalau pada saat sudah berada di atas jalamlam, berarti jamaah-jamaahnya ya, nanti bisa niat di situ, di atas pesawat. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pada saat akan berangkat ke bandara, kalau berangkatnya dari rumah berarti mandi ihramnya di rumah, baik laki maupun perempuan. Prakteknya bagaimana, Abah? Praktek dari mandi ihram itu ya sama dengan mandi besar, hanya beda niatnya saja, karena akan melaksanakan ihram, akan berihram. Prakteknya sama Bapak Ibu dengan mandi besar yang biasa Bapak Ibu laksanakan. Ya, hanya beda apa tadi? Niatnya. Silahkan Bapak Ibu mandi ihramnya pada saat akan berangkat kemana? Ke bandara. Kalau titik kumpulnya ada di hotel, berarti kan berangkatnya dari hotel terdekat, biasanya berarti bisa mandi di situ kalau nginep di hotel itu.
ya silahkan ya mandi ihramnya di hotel kalau nginep di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk laki-lakinya diusahakan memakai pakaian yang paling mudah. Contoh yang paling mudah, tidak perlu pakai kaos dalam, umpamanya cukup pakai celana panjang tapi yang koloran saja supaya gampang nanti yang ngebukanya. Ya. Pakai celana dalam, pakai koloran boleh. Ya. Diusahakan pakai sandal. Kalau yang laki-laki diusahakan pakai sandal. Karena kalau pakai sepatu, pakai kaos kaki, nantinya kan mata kakinya tertutup. Nah, diusahakan pakai sandal saja. Itu ya. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu sudah berada di pesawat, insya Allah, ya, Abah contohkan, umpamanya, ya, 15 menit lagi akan sampai di Yalamlam, pesawatnya maksudnya. Berarti Bapak Ibu sudah siap-siap, itu namanya niat ihram. Ya. Dan biasanya pesawatnya itu terlihat di layar monitor yang ada di depan Bapak Ibu. Tiap bangku tuh belakangnya ada monitor. Perhatikan saja. Ya, kalau sekiranya sudah berada mendekati, ya, pala pesawatnya sudah ada di situ, pesawat kan luar biasa kencengnya. Boleh silahkan langsung. Tidak perlu nunggu aba-aba dari pembimbingnya. Ingat, yang namanya ibadah umroh ini bukan ibadah yang harus berjamaah. Pembimbing ini hanya mengingatkan. Ya. Dikhawatirkan ada Bapak Ibu yang tidak bisa, belum paham, ya, mengajari tugasnya, membimbing. Tapi kalau Bapak Ibu sudah paham, apalagi sudah sering umroh, pada saat pesawat sudah berada di atas Yalamlam, berarti kan bisa niatkan di dalam hatinya, kemudian ucapkan labbaik Allahumma umrotan. Itu berlaku untuk laki maupun perempuan. Nah, hanya saja pada saat ada informasi pesawat akan mendekati Yalamlam, untuk laki-lakinya berarti masih ada kesempatan untuk buka baju, ganti kain ihram. Itu ya. Dan cara pakai kain ihramnya adalah, ya, kain yang bawah dibuat sarungan, semacam handukan modelnya, silahkan disarungkan. Kemudian kain yang atasnya diusahakan supaya nutup kedua pundaknya. Ya, model seperti baju kimono. Boleh modelnya diapain, yang penting kedua pundaknya tertutup. Ya. Karena apa? Beda dengan pada saat akan tawaf. Kalau tawaf, ya, pundak yang kiri tertutup, pundak yang kanan dibuka. Karena ini Bapak Ibu tidak sedang dalam keadaan tawaf, pakai kain ihramnya, yang laki-laki ini bapak-bapak, berarti pundaknya diusahakan tertutup. Itu cara menggunakan atau memakai kain ihram untuk laki-lakinya. Ya. Ingat, untuk ibu-ibunya pada saat pesawat akan mendekati Yalamlam, kalau pakai masker, pakai penutup wajah, silahkan dibuka karena akan melaksanakan tadi apa? Niat ihram. Ya. Setelah Bapak Ibu diniatkan di dalam hatinya, karena ingat yang namanya niat itu adanya di dalam hati, urusan hati. Silakan hatinya supaya berbicara, ya Allah, aku akan melaksanakan ibadah umroh, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Ya. Ampuni dosa saya, ya Allah, dan berilah pahala, ya Allah. Niatkan. Ya. Niatkan bahwa ibadah umroh itu karena Allah. Setelah itu ucapkan, labbaik Allahumma umrotan. Ya, cukup seperti itu. Ucapkan harus ada terdengar lirih. Ya, labbaik Allahumma umrotan. Sudah, itu seperti itu. Ya. Nah, setelah itu tidak perlu nunggu aba-aba dari pembimbingnya. Ya, silakan langsung saja baca talbiyah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Untuk wanita lirih saja suaranya. Kalau yang laki-laki ya boleh dikeraskan sedikit karena kan di dalam pesawat ya. Ya diusahakan ya dibaca talbiyahnya. Dan untuk baca talbiyah ini di dalam hadis itu dijelaskan Nabi membacanya sampai beliau Nabi berada di kota Mekah, berada di depan Ka'bah, baru dia berhenti pada saat mau mengusap Hajar Aswad. Itu sunahnya seperti itu.
Nah, untuk itu silakan kalau sudah capek ya berarti berhenti dan boleh tidur Bapak Ibu. Saya capek, saya mau tidur saja, boleh. Nanti kalau sudah bangun ya terus diusahakan dibaca. Dan ingat Bapak Ibu kalau sudah niat di dalam hatinya akan melaksanakan ibadah umrah kemudian sudah diucapkan, maka berlakulah larangan-larangan berihram. Nah, di antaranya laki-laki tidak boleh memakai peci, tidak boleh kain ihramnya diganti pakai baju, ya, tidak boleh pakai minyak wangi, itu ya, beberapa larangan di antaranya seperti itu. Kemudian nanti pada saat pesawat datang ke Jeddah, ingat posisi Bapak Ibu dalam keadaan berihram, lanjutkan baca talbiyahnya. Nah, dari situ biasanya ada dua kendaraan, bisa naik bis menuju ke Mekah, ada juga yang pakai kereta cepat. Silahkan, tergantung pada saat Bapak Ibu mendaftarnya. Nah, pada saat sesampainya di kota Mekah, Bapak Ibu nanti dibimbing masuk ke kamar hotel masing-masing. Nah, pada saat itulah Bapak Ibu supaya hati-hati. Pertama, yang suami istri supaya bisa menjaga auratnya. Umpama ingin buka baju, ingin ganti baju dan lain sebagainya, supaya di kamar mandi. Jangan sampai umpamanya istrinya karena gerah dan lain sebagainya ingin ke kamar mandi buka sembarangan. Tidak boleh, walaupun suami istri. Ya, begitu juga dengan bapak-bapaknya. Diusahakan kalau mau ganti pakaian dan lain sebagainya, ya, supaya dijaga karena dalam keadaan berihram. Itu untuk suami istri. Kemudian juga untuk ya, bapak-bapaknya yang kumpul dengan laki-laki atau ibu-ibunya sekamar dengan ibu-ibu yang lain, tetap diusahakan menjaga auratnya. Ya. Dan jangan sekali-kali untuk laki-laki pakaian ihramnya diganti dengan selain kain ihram. Karena tempo hari ada beberapa orang pada saat sedang berihram, beristirahat dulu di hotel, karena kan capek, ya, disuruh istirahat dulu, kemudian makan, turun ke restorannya, ada yang pakai koko, ada yang pakai ya peci. Nah, itu tidak boleh, kena dam. Ya, tidak boleh. Di sini saya ingatkan untuk laki-lakinya. Ya. Nah, pada saat sudah beres semua, sudah makan dan lain sebagainya, nanti mutawifnya akan membimbing Bapak Ibu kemana? Ke Masjidil Haram. Abah ingatkan, yang pertama, ya, silahkan Bapak Ibu bawa air di botol yang kecil itu. Untuk persiapan kalau diperlukan nanti wudhu yang darurat. Bawa itu. Bawa isi air. Air minum saja, bisa diminum, bisa untuk berwudhu. Itu pertama. Kedua, sebelum berangkat ke Masjidil Haram diusahakan berwudhu. Biar nanti langsung tawaf, karena harus punya wudhu kalau orang yang tawaf. Setelah berwudhu dan lain sebagainya, ya, di sini Abah mengingatkan. Karena banyak itu pertanyaan, Abah saya itu biasanya kalau sudah wudhu sering kentut, sering batal, sering pipis. Ya, ingat, ya, Bapak Ibu ini ya, calon-calon tamunya Allah. Dan Bapak Ibu sedang musafir, doanya dikabulkan. Saran Abah, sebelum berangkat, silahkan berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, saya akan mendatangi ya, Masjidil Haram ini untuk tawaf, untuk melaksanakan ibadah di sana, ingin menyelesaikan tahapan-tahapan umrohnya. Untuk itu, ya Allah, berilah kesehatan, kekuatan, kemudahan, pertolongan, hilangkanlah penyakit-penyakit saya, sukseskanlah ibadah umroh saya. Ya, kalau ingin supaya umpama tidak pengen pipis, ya minta kepada Allah. Ya Allah, semoga di dalam perjalanan ibadah ini jangan sampai saya ada keinginan untuk pipis atau untuk buang angin. Berdoa seperti itu. Ini sudah ada yang mempraktekkan dan ternyata berhasil, Bapak Ibu. Ada di komen Abah itu. Ternyata benar Abah. Biasanya saya itu kalau sudah wudhu itu biasanya tentu tidak ini. Alhamdulillah semuanya lancar. Itu ya. Praktekkan boleh. Ya, minta dulu kepada Allah sebelum berangkat. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah berdoa dan lain sebagainya, ya, silahkan turun, ya, berkumpul biasanya di lobi. Nah, kemudian ya, mutawifnya itu ada di depan, ya, membimbing Bapak Ibu jalan menuju ke Masjidil Haram. Ya, Bismillah la haula wala quwata illa billah, berangkat. Ya, nah, kemudian pada saat di jalan jangan lupa terus dibaca talbiyahnya. Sesampainya di ya,
lapangan halaman Masjidil Haram biasanya mutawifnya memberikan arahan-arahan. Nah, di sini Abah menyarankan tanya ke mutawifnya. Yang pertama, mana tempat WC? Ya, WC di mana yang paling dekat? Pak Ustadz umpamanya. Nama WC-nya nomor berapa? Kemudian Bapak Ibu silakan foto pada saat di perjalanan, ingat-ingat. Ya, tampak hotelnya, di perjalanannya apa dan sebagainya, supaya kalau umpama berpisah bisa pulang ke hotel. Ya, nama hotelnya dan lain sebagainya, ingat-ingat. Kemudian tanyakan ke Pak Ustadznya, Pak, umpama saya tersesat, saya nunggunya di mana buat titik kumpulnya. Ya. Kemudian usahakan harus tahu yang namanya ada ya, tower yang tinggi sekali. Itu nanti bisa menjadi patokan. Orang bilang katanya tower jam-jam, yang banyak jamnya itu kiri kanannya. Ya. Silahkan diingat-ingat. Nengok lagi ke belakang, oh ya saya tadi jalannya ke sini, ke sini. Kalau perlu dipoto tempat-tempat yang sekiranya bisa diingat. Supaya bisa pulang balik lagi kalau terjadi apa-apa. Ya. Kemudian nanti rombongan akan memasuki pintu Masjidil Haram. Silahkan baca doanya. Doa masuk tadi ya, masuk masjid. Kalau hafal ya, kalau tidak hafal ya tidak apa-apa. Jangan lupa ya, boleh dimasukkan tuh yang namanya sendalnya. Masukkan saja ke tas paspornya. Ya. Syukur-syukur tadi bawa kresek, jangan lupa bawa kresek. Untuk apa? Untuk sendalnya. Nah, kemudian melangkah beberapa langkah, insya Allah nanti akan melihat Ka'bah. Baca doanya kalau hafal. Kalau tidak hafal, tidak apa-apa, pandang saja. Niatkan dalam hatinya ingin mendapatkan pahala rahmat dari Allah. Karena dalam hadis itu dijelaskan, bagi yang memandang Ka'bah, asalkan diniati ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan pahala 20 rahmat. Nanti Bapak Ibu akan dibimbing menuju ke pelataran Ka'bah. Di situ biasanya akan diberikan arahan-arahan. Nah, di sini Abah akan berikan tipsnya. Yang pertama, untuk laki-laki tidak perlu mutawifnya itu memberikan aba-aba. Langsung saja rubah posisi kain ihramnya. Ingat tadi kain ihramnya kan menutup dua pundaknya. Karena ingin melaksanakan tawaf, pada saat berada di pelataran Ka'bah itu dirubah. Pundak yang kiri tertutup, pundak kanan terbuka. Itu pertama. Kedua, silakan tanyakan tempat wudhu. Pak Ustadz, sebelum ini terlaksana tawaf, saya minta tunjukkan dong di mana tempat wudhu yang terdekat kalau batal. Biasanya di bawah tangga itu banyak tempat, ada tersedia tempat wudhu. Ya, baik itu laki maupun perempuan ada. Jadi nanti pada saat tawaf, umpamanya batal, Bapak Ibu tidak perlu bingung. Silahkan ya, berpisah dengan rombongannya, ya, berwudu di situ. Karena sudah disediakan oleh pemerintah Saudi, sudah disiapkan. Tapi hanya sebagai tempat untuk berwudu, bukan toilet, bukan WC. Kalau WC, toilet adanya di luar, di sana di halaman, jauh. Ya. Nah, kalau perlu Bapak Ibu silahkan dipoto tempat tadi apa? Tempat berwudunya. Nanti kalau ketinggalan dan sebagainya batal, berarti kan tidak usah khawatir. Dan bilang ke Bapak Ustadznya, Pak, kalau umpama saya tertinggal, nanti ketemuannya di mana? Tanyakan saja begitu, ya. Kemudian lakukan, ini kalau sudah siap semua, ya, laksanakan tawaf 7 putaran, ya. Pada saat Bapak Ibu, apalagi yang baru nih biasanya, bingung, mana yang namanya pojok Hajar Aswad. Ciri-cirinya lagi dikerubuti oleh banyak orang. Nah, kemudian untuk tandanya, tengok ke kanan ke atas ada lampu warna hijau. Itu sebagai ancer-ancer lurus dengan Hajar Aswad. Perkiraan. Berarti Bapak Ibu pada saat nanti, ya, berbarengan, ya, biasanya kan bergerombol, berbaris. Pada saat di depan tuh kan, ya, pembimbingnya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang belakang jangan ikut-ikutan dulu, gantian. Luruskan dulu dengan Hajar Aswad. Pada saat sudah lurus, angkat tangannya, ngadep tuh ke Hajar Aswad, wajahnya, yang menghadap ke Ka'bah berarti kan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah Allahu Akbar. Cukup sekali saja.
Ya. Setelah itu, silahkan berzikir. Tuntunan seperti itu, zikir. Ada dalam hadis itu dijelaskan zikirnya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Umpama mutawifnya membaca yang panjang-panjang, atau umpamanya pakai transmitter, ada tuh alat, apa umpama, sepengetahuan Abah dan Abah juga pernah pakai itu, malah bingung. Header, kadang-kadang suaranya nyata, kadang-kadang tidak. Alangkah baiknya, kalau sudah tahu ilmunya, tidak perlu memakai itu. Pakai saja yang Abah jelas-jelaskan ini. Ingat tadi apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Diulang-ulang itu, bacaan itu. Insya Allah pendek itu Bapak Ibu. Ya. Terus berputar. Nanti ngelewati yang namanya makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu berupa seperti sangkar burung yang terbuat dari emas. Insya Allah akan melewati itu. Kemudian akan melewati yang namanya Hijr Ismail berupa tembok melingkar. Terus saja baca itu lagi. Ya, baca yang tadi. Subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Terus nanti lama-lama akan sampai lurus dengan pojok rukun Yaman atau rukun Yamani. Kenapa dikatakan pojok rukun Yamani atau rukun Yaman? Karena pojokan itu, sudut itu menghadap ke negara Yaman. Ciri-cirinya apa, Abah? Ciri-cirinya, ya, pojokan itu sedang ya, dikerubuti orang, kemudian terlihat cowakan kainnya. Itu namanya rukun Yaman. Silahkan posisikan badan, tengok ke situ. Kalau sudah lurus, rubah tuh dzikirnya dengan membaca apa tadi? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi mempraktekkan seperti itu. Mencontohkan seperti itu. Dan bacaan itu diulang-ulang terus sampai Hajar Aswad. Nah, pada saat sudah sampai Hajar Aswad, berarti Bapak Ibu mendapatkan satu putaran, satu tawafan. Lakukan sampai 7 kali. Setelah itu, ya, Bapak Ibu nanti kalau sudah selesai tawafnya akan dibimbing mutawifnya menuju ke belakang makom Ibrahim untuk sholat 2 rakaat. Ya, namanya sholat apa, Abah? Ya, namanya sholat setelah tawaf. Ya, boleh silahkan, ya Bapak Ibu ikuti mutawifnya. Kemudian sholat 2 rakaat di situ. Sebelum sholat, kalau sudah nyampe di belakang makom Ibrahim, tuntunannya membaca ayat Al-Quran. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa takhidu min maqami Ibrahim musholla. Kalau sudah sampai situ, kemudian laksanakan sholat 2 rakaat. Ya, tuntunannya rakaat pertama, ya, Allahu Akbar, ya, baca tadi, ya, surat Al-Fatihah. Namun sebelumnya silakan membaca doa iftitahnya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Kafirun, ya. Kemudian rakaat kedua membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Itu kalau hafal ya Bapak Ibu. Kalau tidak hafal ya boleh pakai surat yang sekiranya bisa hafal. Setelah 2 rakaat salam, dalam hadis itu dijelaskan Nabi memberikan arahan boleh, ya, membaca doa Nabi Adam. Ya. Ada dijelaskan dalam hadis itu, ya. Nabi Adam pada saat setelah tawaf di Baitullah, beliau Nabi Adam sholat 2 rakaat menghadap ke Ka'bah. Kemudian berdoa dengan doa ini, namanya doa Nabi Adam. Nah, punya keutamaan yang luar biasa kalau Bapak Ibu membaca doa ini. Tapi kalau hafal ya, namanya doa Nabi Adam. Apa keutamanya, Abah? Yang pertama, doa-doanya akan dikabulkan. Yang kedua, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang ketiga, Allah akan menghilangkan kesusahan kecil maupun kesusahan besarnya. Kemudian selanjutnya, apabila Bapak Ibu punya usaha atau pedagang, Allah akan berada di situ, ya, akan memberikan keuntungan, ya, akan membantu usaha Bapak Ibu, ya, akan melancarkan usaha atau perdagangan Bapak Ibu. Kemudian untuk urusan dunianya Allah akan memberikan kemudahan. Dunia akan datang dengan sendirinya walaupun Bapak Ibu tidak minta. Itu luar biasa. Karena keutamanya luar biasa, diusahakan bisa membaca doa itu. Ini saran Abah.
Setelah membaca doa itu, silahkan doa minta apa saja. Ya, umpamanya tadi punya anak yang belum punya jodoh, doakan di situ. Yang penting tadi Nabi memberikan arahan. Ya, kalau membaca doa Nabi Adam terlebih dahulu, berarti doa-doa yang lainnya nanti Allah kabulkan. Itu keutamaannya. Ya, diusahakan bisa membaca doa Nabi Adam. Nah, setelah berdoa di situ, silahkan Bapak Ibu berkumpul di tempat minum air Zam-Zam. Biasanya tidak jauh dari situ ada tempat minum air Zam-Zam. Ya, bersama teman-temannya silahkan. Tidak perlu disuruh Bapak Ibu, karena insya Allah mutawifnya kan akan sibuk ngurus yang lain. Ambil saja gelas yang ada di situ, ya. Kemudian pilih yang tidak dingin. Ya, biasanya ada tulisan not cold, berarti tidak dingin. Ini saran Abah, jangan minum dingin dulu. Karena fisiknya supaya tetap prima. Cara minumnya bagaimana Abah? Diterangkan dalam hadis khusus untuk minum air Zam-Zam ini posisinya Nabi berdiri. Ya, pada saat itu Nabi dilayani oleh Ibni Abbas. Diambilkan airnya, kemudian posisi Nabi berdiri menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Kemudian silahkan niatkan di dalam hatinya untuk apa minum itu. Ya, ada terangkan dalam hadis itu tergantung niatnya. Kalau niatnya ingin sehat, ingin sembuh, maka Allah akan memberikan kesehatan, kesembuhan. Niatkan. Setelah diniatkan, kalau hafal, ya, ucapkan doa. Tadi apa? Minum air Zam-Zamnya. Kalau tidak hafal, tidak apa-apa. Yang penting niatkan untuk apa? Untuk supaya sehat, ingin sembuh, umpama, supaya sukses kuat, bisa sukses ibadah umrohnya, dan lain sebagainya. Silakan. Setelah diniatkan, kemudian baca doanya, silahkan diminum. Posisi berdiri ya, ingat ya, berdiri. Setelah minum satu tegukan, tapi sebelumnya baca bismillah dulu. Ya, bismillah, kemudian teguk sekali, teguk lagi kedua kali, yang ketiga kalinya habiskan. Kemudian setelah habis, silahkan membaca alhamdulillah. Cukup seperti itu. Itu tuntunan hadisnya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu silahkan Bapak Ibu ikut rombongan menuju ke Bukit Sofa. Sesampainya di Bukit Sofa, ya, silahkan membaca ayat Al-Quran. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ya, kemudian sambil berjalan tuh naik ke atas. Sesampainya di atas Bukit Sofa menghadap ke Ka'bah. Nah, nanti Ka'bahnya tidak terlihat karena kan situ ada dinding. Perhatikan saja tehelnya atau ubinnya, itu akan semuanya akan menghadap ke Ka'bah. Kemudian baca takbir 3 kali, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diulangi 3 kali dari mulai Allahu Akbar. Setelah itu berdoa. Ada dalam hadis lain, Allahu Akbar 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian berdoa, ya, baca lagi, berdoa lagi terus. Ya. Ini yang paling mudah, biar nggak keder. Ya. Silakan baca dari mulai Allahu Akbar 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulangi 3 kali, kemudian berdoa. Boleh seperti itu. Doanya bebas. Minta supaya kebeli rumah, supaya banyak kontrakannya. Bisa kebeli apa umpamanya, silakan, boleh, bebas, ya. Setelah itu turun bersama mutawifnya, ya, menuju ke arah Bukit Marwah. Silakan baca dzikir pada saat udah turun, kan berjalan tuh, ya. Dzikirnya cukup yang tadi saja juga boleh, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Boleh diulang-ulang. Abah saya capek. Paling beberapa kali saja diulangnya, boleh, silahkan. Nah, dan pada saat nanti Bapak Ibu berjalan menuju Bukit Marwah ini, di tengah-tengah tuh biasanya setelah berjalan kurang lebih 200 meter, insya Allah akan menemui tanda lampu hijau. Untuk laki-laki, sunahnya ngincik, lari-lari kecil, kalau perempuan berjalan biasa saja. Ya, boleh Bapak Ibu di situ berdoa. Ya. Tuntunannya ada dalam hadis itu. Ya, sahabat itu menjelaskan, ya, sahabat Nabi itu menjelaskan, ya, doanya Rabbighfirli warham wa antal azul akram. Itu yang paling mudah. Abah saya tidak hafal, boleh doa yang lain.
Ya, misalnya doa sapu jagat saja yang mudah boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh diulang-ulang doanya sambil berjalan. Kalau laki-laki sambil lari-lari kecil. Nah, setelah melewati tanda lampu hijau, kembali berzikir. Ya, karena jarak antara Bukit Safa Marwah ini kan cukup lumayan jauh. Ya, berjalan lagi, berzikir lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Sesampainya di Bukit Marwah, ya, tuntunannya dalam hadis itu dijelaskan membaca apa tadi? Silahkan membaca ayat Al-Quran. Ini yang paling pendek. Karena ada beberapa pilihan dalam hadis itu. Yang paling pendek, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna safa wal marwata min sya'airillah. Itu yang paling pendek. Kalau mau yang dipanjangin juga boleh, ada ayatnya, ya. Naik ke atas Bukit Marwah, menghadap ke Ka'bah, silakan baca doa lagi di situ, ya. Baca apa? Takbir 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulangi sampai 3 kali. Setelah itu berdoa bebas. Setelah itu turun menuju kemana? Bukit yang awal, Bukit Safa. Ya, silahkan bacaannya apanya semua sama seperti yang awal. Lakukan sebanyak 7 perjalanan. Nanti, ya, terakhirnya di Bukit Marwah, tuh ya. Nah, pada saat Bapak Ibu, ya, kondisinya kan berjalan cukup jauh. Umpamanya haus boleh minum. Nah, kemudian boleh enggak Bapak Ibu umpamanya, ya, berkata-kata dalam artian itu yang baik. Misalnya, mas tunggu. Boleh, tidak membatalkan. Boleh, hanya saja jangan lahan. Lahan itu adalah berbicara yang tidak ada gunanya. Tidak boleh. Kita kan sedang ibadah. Hanya saja yang penting-penting ya boleh-boleh saja. Boleh Bapak Ibu umpama batal wudunya tidak apa-apa. Boleh Bapak Ibu capek minggir dulu, minum dulu, istirahat dulu, nanti lanjutkan. Itu juga boleh. Yang penting selesai sampai 7 perjalanan. Setelah Bapak Ibu selesai di Bukit Marwah, kemudian silahkan yang terakhir tahapan apa? Tahallul. Ya, caranya bagaimana? Ya, tadi kan Abah, ya, lupa tadi, ya, diusahakan pada saat mau berangkat bawa tadi apa? Gunting. Ya, kalau tidak bawa ya silahkan pinjam ke temannya. Kalau ada yang nawar-nawari gunting, ya diusahakan tidak perlu diterima karena itu biasanya harus bayar. Kalau dulu biasanya 10-20 real, ya khawatirnya nanti main berapa gitu ya. Ya, diusahakan pinjam dulu ke temannya. Caranya bagaimana Abah? Boleh nggak gunting sendiri, potong sendiri? Boleh. Ya, umpamanya, saya nih maunya gunting sendiri saja. Ya boleh-boleh saja. Untuk laki-lakinya, tuntunannya adalah motong rambutnya dari sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian sebelah kiri. Ya, Nabi seperti itu waktu itu. Ya, kemudian silahkan, ya, yang mana, umpama yang kanan dan lain sebagainya. Ya. Nah, apabila Bapak Ibu ada keinginan untuk badal umrah untuk keluarganya, ya, untuk yang laki-lakinya jangan dipotong habis. Cukup seperlunya saja. Karena biasanya Biro Travel itu memberikan waktu untuk badal umroh. Barangkali ada keluarganya sudah meninggal ingin diumrohkan. Ya, potong saja, ya, rambut yang kanan ini untuk laki-laki, kemudian yang kiri, kemudian yang atas. Sudah itu sah. Ya, sudah, berarti sudah sah, sudah habis. Habis itu maksudnya sudah selesai. Ya, sudah selesai umrohnya. Berarti, ya, larangan-larangan ihramnya sudah tidak berlaku. Ya. Nah, kemudian setelah selesai semuanya, silahkan pulang ke hotelnya masing-masing untuk istirahat. Biasanya dari Biro Travel itu dikasih kesempatan 1 hari untuk istirahat, silahkan ya ikut sholat berjamaah di masjid, ya, dan lain sebagainya. Kemudian biasanya kalau sudah dapat istirahat 1 hari, ditawarkan, Bapak Ibu besok kita akan ke Mikot, ya, bisa ke Tanim, ke Ji'ronah, atau yang jauh ke Hudaybiyah. Siapa saja yang mau ikut boleh. Barangkali ada yang ingin diumrohkan. Itu ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang Abah jelaskan ini bermanfaat. Karena tadi ada yang mohon minta ke Abah, ya, saya ini akan melaksanakan umroh langsung ke Mekah. Ya, sudah lama Abah buatkan, insya Allah Abah juga saya cari-cari tadi nggak ketemu-ketemu di videonya.
Untuk itu, Abah kembali mengulang. Ya, tujuannya apa? Yang namanya ibadah umroh ini, Bapak Ibu, terkadang kan nggak seminggu sekali. Nah, bagi yang pernah umroh, ini mungkin bisa mengingat kembali, pertama. Yang keduanya, ada saja orang yang baru pertama kali akan melaksanakan ibadah umroh, masih bingung. Nah, ini bisa menjadi pegangan. Dan ingat pesan Abah, diusahakan yang namanya ibadah umroh ini bisa mandiri. Jangan bergantung kepada mutawibnya. Mutawib itu ngatur banyak orang. Dan yang namanya ibadah umroh ini bukan ibadah berjamaah. Mutawib itu bukan imamnya. Jadi kalau begini, angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, ikut. Tidak. Ya, tetap dia hanya sebagai pembimbing, tugasnya bagaimana caranya Bapak Ibu tidak tersesat, ya. Kemudian bisa pulang, diantar ke tempat-tempat yang perlu dituju. Itu memang tugasnya, ya. Dan juga akan memberikan bimbingan doanya. Barangkali ada 1-2 orang yang memang tidak paham. Hanya sebatas itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi ibadah ini tanggung jawab masing-masing. Diusahakan saran Abah, Bapak Ibu supaya bisa mandiri. Dan ingat, yang namanya ibadah umroh ini biayanya jutaan, Bapak Ibu, bahkan puluhan juta. Abah menyarankan supaya dipersungguh. Ya. Yang keduanya, supaya dimaksimalkan ibadahnya. Jangan sampai Bapak Ibu, karena ya, sibuk dengan oleh-oleh, sibuk dengan hal-hal yang lainnya, ibadahnya kurang maksimal. Itu tidak kuruk, Bapak Ibu. Ya sudah capek-capek sekian hari, malah mikirnya oleh-oleh. Ya, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ingat, tujuannya ibadah. Itu dinomorsatukan. Nah, saya rasa itu saja, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.